warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3, di sini kami akan memaparkan tentang materi analisis data dan visualisasi data dengan mata kuliah literasi digital dan dosen pengampu Ibu Winda Apriandari. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 2530521037. Nama saya Andriansa Sukma Dewangga dengan NIM 2530521038. Perkenalkan, nama saya Kris Panji Pangeran Aslam dengan NIM 2530521053. Perkenalkan, nama saya Siti Ali Purnama Sagita Pratama dengan NIM 2530521056. Pertama ada pengertian analisis data. Apa sih yang disebut dengan analisis data? Analisis data yaitu proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna. Terus yang kedua ada visualisasi data. Apa sih yang disebut dengan visualisasi data? Visualisasi data yaitu proses menggunakan elemen visual seperti diagram, grafik, atau peta untuk merepresentasikan data kompleks menjadi representasi visual yang lebih mudah diproses dan dipahami. Tujuannya yaitu menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Data analisis data. Data analisis data ada beberapa, yaitu seleksi data, pengkodean atau coding, pengumpulan data, dan penyajian data. Nah, saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu yang coding. Coding atau pengkodean adalah mengklasifikasikan data. Penyajian data adalah format yang dipahami, dan pengumpulan data adalah mengumpulkan data mentah yang diperlukan. Seleksi atau editing adalah memilih data yang tidak sesuai. Sudah ada. Itu adalah tahapan data analisis. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis variabel analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini meringkas semua data-data yang rumit maupun sulit dibaca hingga menjadikan satu fungsi data atau disajikan di satu bentuk data. Bentuk-bentuk datanya ada grafik tabel, ada fungsi statistika dasar seperti median, modus, dan rata-rata. Untuk contohnya mungkin ada data penjualan 3 bulan terakhir, yang dimana bulan Januari bisa saja angka penjualannya itu 100.000, di bulan Februari bisa saja turun 50.000, di bulan Maret bisa saja naik banget sampai 200.000. Nah, mungkin itu saja contohnya. Yang kedua ada analisis diagnosis. Analisis diagnosis ini bagaimana cara kita membaca sebuah tren atau membaca sebuah tren data yang kita punya. Semacam bagaimana variabel itu berubah lah ya. Contohnya ada yang tadi yang penjualan 3 bulan terakhir. Yang Januari mengapa bisa 100.000, turun hingga 50.000, dan naik lagi bisa sampai 200.000. Nah, bagaimana kita mencari perubahan data tersebut dari hari ke hari. Seperti itu contohnya. Yang ketiga, di sini ada analisis prediktif, yang dimana kita bisa memperkirakan, bukan menebak ya, memperkirakan sebuah data yang akan muncul di masa depan, seperti pada harga jual saham, prediksi cuaca. Oke, yang keempat atau yang terakhir di sini ada analisis perspektif, yang dimana kita menyajikan sebuah rekomendasi atau saran atau memberi tindakan kepada data yang sudah ada, dan memberi tindakan untuk yang di masa yang akan datang. Karena perspektif ini disajikannya dari gabungan 3 jenis analisis data, seperti data yang barusan, ada data prediksi, ada data diagnosis, ada data deskriptif. Nah, itu pun dari gabungan 3 jenis itu jadi sebuah solusi lah untuk ya memprediksi di masa yang akan datang. Oke, cukup sekian.
Tips penting visual data. Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan untuk visualisasi data yang efektif. Yang pertama, pilih jenis grafik yang tepat. Sesuaikan jenis grafik dengan tujuan komunikasi utama kalian. Yang kedua, gunakan warna yang konsisten. Gunakan warna yang jelas dan konsisten yang tidak berlebihan. Cukup 3 warna dasar saja. Yang ketiga, gunakan label yang jelas. Sertakan label yang jelas untuk elemen, visual, dan tujuan legenda yang akan dituju. Yang keempat, hindari elemen yang tidak perlu. Hindari elemen yang berlebihan seperti elemen 3D ataupun latar belakang yang mengganggu. Yang terakhir, poin yang kelima, fokus pada insight. Fokus pada tujuan utama, yaitu untuk memperkenalkan wawasan, bukan hanya memperkenalkan keestetikaannya saja. Untuk kesimpulannya, analisis data dan visualisasi data ini sangat berhubungan dengan baik, yang dimana setelah kita mengumpulkan data atau mencari data hingga menjadikan data tersebut menjadi sebuah data yang mudah untuk dibaca dengan cara visualisasi data, yaitu dari menggabungkan semua data hingga menjadi satu di media tertentu seperti diagram, tabel, dan lain-lain. Nah, fungsinya sebagai menyajikan informasi ulang, bisa menjadi bahan evaluasi, bahkan kita bisa memprediksi data yang ada di masa depan ataupun memprediksi data masa depan yang akan ada. Jadi sekian. Baik, cukup sekian dari kelompok ketiga. Mohon maaf bila kami banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.